Dari sekian banyak rangkaian Batagak Pangulu, hari ini, Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022 kita masuk ke rangkaian yang terakhir. Yaitunya prosesi Bararak. Tujuan prosesi Bararak yaitunya memberitahukan kepada masyarakat bahwa seorang datuk telah diresmikan menjabat sebagai penghulu suatu kaum. Di Nagari Pasialawe prosesi Bararak ini dilaksanakan setelah seluruh rangkaian acara selesai dilakukan. Seperti akan halnya kaum Datua Rajo Nando Suku Pili, yang mana kaumnya melangsungkan penjamuan kepada masyarakat pada hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022. Pada hari Selasanya tanggal 26 Juli tahun 2022, ia melangsungkan proses Bararak ke Pasar Palupuh, dengan didampingi oleh beberapa niniak mamak yang ada di Nagari, Bundo Kanduang serta anak kamanakan. Proses Bararak ini dimulai dari rumah terus dilanjutkan ke kantor Wali Nagari Pasialawe. Di sini kaum Datua Rajo Nando disambut oleh Nyiak Wali Nagari Pasialawe, yaitunya Iniak Zul Arfin, Datua Parpatiah, Iniak Pengurus KAN Pasialawe, mahasiswa KKN, serta perangkat nagari. Di sini kaum Datua Rajo Nando dibekali dengan ilmu adat oleh Wali Nagari dan pengurus kerapatan adat Nagari. Selamat datang ya kaum Datua Rajo Nando. Sebagai pemilik Sako dan Busako, salah satu di Kenagarian Pasialawe yang telah hadir bersama rombongan beliau, anak kemenakan Ipa Bisan Kalim Kabiah anak tua Bekatuo. Hariko sebagai salah satu syarat bagi beliau sebagai penghulu baru di Kenagarian Pasialawe sesuai dengan waris dan jawab Pusako dan terima dan dipaturunaikan oleh nenek moyang itu sejak dahulu. Apa langkah-langkah yang Wak sampaikan adalah pertama kita lah selesai dalam proses baralik di rumah gadang lemaradat. Jadi utang kita adalah pengelanggang atau banyak kesudah matahari. Karena itu bolong pasar kami. Memang hari Selasa harinya. Setidak-tidak 2 hari atau 3 hari sesudah baralik. Kalau kita hari akai maka tapi rasul untuk hari Selasa kita berkumpul di kau. Sebagai Wali Nagari Pasialawe, kami menunggu juga kerapatan adat nagari yang sebagaimana ditunjuk oleh kerapatan. Hadir saat Iko, beliau ini Datuk Rajo Ahmad sebagai wakil ketua. Beliau sangat berpengalaman karena selain dari Kementerian Kepala Desa, ia pernah menjadi pejabat Wali Nagari Pasialawe, mengurus kerapatan adat nagari sampai hari Iko, baik penjajang naik betul-betul. Tentu ada nasihat-nasihat yang perlu disampaikan, melengkapi nasihat-nasihat yang disampaikan waktu balik ke Batango. Yang kedua, beliau ini Indo Merajo, beliau mantan Wali Jorong di Pasialawe. Ini adalah sekretaris kerapatan adat. Beliau juga berpengalaman dan syarat beliau terhadap hal-hal berkaitan dengan adat gitu di Nagari khususnya. Terutamanya ini yang kami hadirkan pada hari ko dan juga hadir dalam rombongan tentu adalah ini mama yang jantung tinggi dan bagadang. Mungkin yang kampung luar biasa, yang manjuang, yang kunyang, yang murah, yang naro, yang gari. Semuanya atau seluruhnya kita lah teruji di dalam pelaksanaan adat. Namun demikian nanti kita bisa lanjutkan diskusi berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan, pencerahan tambahan dari kerapatan adat Nagari Hariko. Lalu kami sebagai pemerintah Nagari tentu tidak lapeh dah karena sebuah kewajiban kami untuk memberikan salah satu berbagi pengetahuan gitunya. Bukan berarti Wali Nagari lebih bisa, lebih cakap untuk itu, enggak. Cuman sebagai syarat tentu kita berbagi. Setelah kita menjadi pemerintah Nagari, setiap berkunjung daripada penghulu yang datang ke kantor Wali Nagari hari Selasa itu, kita akan menyampaikan materi-materi sekolah hukum adat Nangkabau. Materi-materi ini cukup batu-batukanya. Dulu ada bicara soal peradilan adat, Patangko bicara soal Undang-Undang 20 Ini izinkan kami berbagi ilmu dengan ini Bapak yang hormati, termasuk mahasiswa kita dari UNAN. Karena mahasiswa UNAN pun mencari ilmu pengetahuannya. Selain dari kampus, beliau ingin menyesuaikan kemampuan akademik beliau di lapangan. Nah, jadi untuk itu izinkan kami nanti akan memaparkan materi yang kami angkat hari ko khusus untuk kaum Datuk Rajo Nando dan kita bersama. Adalah terkait dengan hukum perjanjian adat. Salah satu materi daripada belajar tentang hukum dari 2 baleh silabus yang pernah kita berikan kepada mahasiswa kita dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, salah satunya adalah hukum perjanjian adat. Jadi banyak yang hariko mulai tertinggalnya. Salah satunya adalah contoh dulu orang menjual tarana, mama tahunya. Ini menjual tarana, mama tidak tahu lah. Itu sebenarnya bentuk hukum perjanjian adat.
Untuk itu kami sekali lagi mohon maaf, inginnya kami bukan berarti untuk mengurui, tetapi adalah berbagi pengalaman gitu. Mahasiswa pembagian tambahan informasi, mahasiswa belajar tentang hukum, pernah belajar tentang hukum adat, tetapi tidak bisa mengenal hukum adat secara adat Sri Kadangari. Mari kita paparkan. Untuk itu sebelum kerapatan adat negari, izinkan kami minta waktu sampai hukum sako, hukum pusako, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, banyak macam hukum. Tapi yang kita angkat ini adalah hukum perjanjian. Hukum perjanjian ini tentu kita coba mengkaji dulu apa itu yang disebut dengan hukum perjanjian. Tentu kita tarik hukum perjanjian menjadi hukum positif dulu. Bapak Ibu yang hormati, kita mulai dari hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau juga menerapkan hukum perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi awak sebagai penganut hukumnya, hukum yang tidak tertulis. Awak perjanjian untuk pergi balik, itu hukum tidak tertulis. Awak berjanji biswah pergi balik, wah insyaallah kata penghulu. Itu adalah hukum tidak tertulis. Contoh bah, pagang gadai sawah itu termasuk hukum dalam objek hukum perjanjian. Penyuduan ternak, menyuduan ternak wah. Ternak gadangnya ya, maksudnya bah, kalau ayam mungkin cari dua nah, tetapi bantian kabau biasanya sampai ke kambing, biasanya ada itu perjanjian. Lalu yang ketiga kelompok duka. Kelompok duka itu termasuk apa? Contohnya ketika orang meninggal, lah otomatis kali imam surau lah tiba yang mencabiak kain kapan sesudah anak muda bayi mereka padang kuburan atau punya juga ada itu adalah hukum perjanjian yang disebut dengan kelompok duka. Amai-amai lah siap ini ya membeli kantang, membeli talu, lamang gulai mana itulah hukum nama disebut dengan hukum kelompok duka. Julo-julo uang dan beras itu julo-julo itu hukum dewa tuh. Sepakai awak membayar 50.000 per minggu itu hukum otomatis mewah karena kesadaran. Lalu kok kelompok belajar adan, pasambahan tuh punya semua tuh. Awak rencana pasambahan, otomatis mewah pergi kerja pasambahan, mungkin janji awak janji yang pertama dulu, terso teraga, tidak dimantaukan itu baru tahap, tahu sampai ke terakhir mungkin penyandaran, dalam penghulu dan segala macam. Tinggal dulu, menumpang, sementara lagi awak dapat mobil rumah, silakan. Jadi sebenarnya kalau sebagai orang Minang, hak awak sebagai orang kondisi yang dapat, yang laki-laki itu tidaknya awak ngurus. Yang berhak itu adalah anak kondisi. Kalau laki-laki tiba rumah kondisi, itu bukan alur mencirikan sebagai orang Minang. Hak atas tanah tumbuhan menurut hukum adat Minangkabau. Dalam hukum adat Minangkabau, hak perjanjian pakai hari Minggu sama-sama kita saksikan beliau lah resmi dilantik sebagai kaum kuat dan dalam kaum beliau dan dalam suku di dalam kaum kawasan yang memakan bubur itu sama juga tapi makan ada nggak mungkin tadi sekaligus enggak, tapi sebagai bantu kalau amanah nggak dijalankan itu ini kan selalu disebut karena lah di jawab sumpahnya ya. Langkah dua gitu ya dalam memangku babannya memangku banyak ini kok dia taruh tadi dalam begitu ya mama lah pandai persambahan di ukuran balik di ukuran lapik itulah berkah ya. Kita menjadi kebanggaan persambahan ini ya. Persambahan ini insya Allah anak-anak SD kalau wali ibu ya kuno disuruh apa itu bisa pandai. Insya Allah pandai. Tapi itu ya mamaku mencari dan tasire itu harus dilaksanakan. Kalau persambahan itu sulit bisa itu apa? Mencari dan tasire itu baar kusuk kepada saya kalau luar badannya itu dan tasire ini cari. Ya, ini cari itu. Nah kalau dalam melaksanakan tugas ini sehari-hari dan dikatakan siang pencarian malam menangandu itu adalah tanggung jawabnya adalah terhadap anak-anakan. Dia tugas ini banyak siang tuanku ia penungkit lah dia sampai sudah disebutkan tentang itu kalau dia tuanku salah satu nak katakan dan rajul nando nak pandai mengambil Al-Quran itu tersangkut kan tuanku. Kalau selalu secara usaha itu tuanku masih. Jadi hidupnya dapat tak bisa apa dia anak karena dia tak pandai baca Al-Quran. Itu tanggung jawab bagi dia. Ya kalau nambah itu itu memang kalau ke dalam dia lah. Ya. Tapi kalau nak kan hari ini bayi tadi
jawaban kaminya kok siang kami tertuki malah berkerang bu nggak kalau terus kelas itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarahan anak cucu ke kita pak. Kalau beliau kan dusun beliau. Punya dusunnya begini loh ya. Sampai aja so, sampai. Ada orang tua. Cepat. Aceh ini depo, sesuai dengan pepetan yang depo, yang percaya yang dia itu. Malam yang menurut dia mempelajari malam bukan. Ini menurut pandang-pandang dari ini depo, dari tam dari kami dari orang tua, untuk tanda itu dan ada kesemati di kami untuk datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bila Nyak Dusun. Nyak Dusun ko 88 umur beliau tapi dah sangat tago. Acok nyoba kunjuang ke nagari. Alhamdulillah. Terima kasih Nyak Dusun. Yo sehat selalu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi cukuyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong KKN mahasiswa KKN foto bersama ya. Selanjutnya kami lanjut ke kantor Camat Palupuh. Di sini kaum kami disambut langsung oleh Zulfikar Zulkifli Camat Palupuh, anggota Polsek serta staf kantor Camat. Selanjutnya kaum kami bertolak ke Pasar Palupuh. Di sini Tungku Tigo Sajarangan kami menyalami dan disalami oleh masyarakat yang ada di Pasar Palupuh tersebut. Demikianlah rangkaian akhir kegiatan Batagak Pangulu kaum kami Ahmad Sartoni, Datua Rajo Nando. Ini